semuanya, berjumpa kembali dengan saya Pak Topo dalam mata pelajaran Seni Budaya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bapak harapkan sehat semuanya ya. Nah, kali ini materi yang akan Bapak berikan tentang ragam hias ya. Jadi Indonesia ini sangat kaya akan budaya, adat istiadat. Nah, kita wajib untuk melestarikan, menjaga, dengan salah satunya adalah mempelajari tentang ragam hias. Nah, ragam hias itu apa? Seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, anak-anak semuanya selamat mengikuti pelajaran ya, simak baik-baik. Nah, semoga kalian bisa mengikutinya, bisa mendapatkan ilmu ya, tentu saja. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita akan belajar tentang menggambar ragam hias yang kalau di buku paket itu bab 2. Kemudian untuk kompetensi dasar itu 3.2 tentang memahami prinsip dan prosedur menggambar perubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Baik. Nah, tujuan pembelajaran ragam hias ya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah melihat gambar ragam hias, flora dan fauna serta geometrik. Kemudian yang kedua itu menanyakan cara menggambar ragam hias. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan makna gambar ragam hias. Kemudian menghubungkan antara konsep dan prosedur gambar ragam hias dengan budaya setempat. Kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan konsep dan prosedur gambar ragam hias dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah menggambar ragam hias. Kemudian yang selanjutnya mempresentasikan secara lisan atau tulisan mengenai karya yang dikerjakan. Selanjutnya adalah, nah, ini aktivitas mengamati. Nah, ini ada beberapa contoh ragam hias. Silahkan anak-anak mengamati, menganalisa gambar yang Bapak tampilkan di layar ini. Yang pertama, nah ini yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, selanjutnya gambar keempat, kemudian gambar kelima ya. Nah, ini adalah semuanya ragam hias ya, cuman motifnya, fungsinya itu yang berbeda. Oke, sudah diamati semuanya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang materi. Nah, pengertian ragam hias ya. Nah, ragam hias itu bisa diartikan ornamen ya, atau dekorasi ya, atau bisa dekoratif. Kemudian ornamen itu dalam bahasa Latinnya adalah ornare ya. Kemudian dalam bahasa Belandanya ada siermotieven ya, siermotieven itu dalam bahasa Belanda. Kalau atau dalam bahasa lainnya adalah dekoratif. Nah, ini kesimpulannya adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, untuk fungsinya adalah menambah nilai estetis. Estetis itu keindahan ya. Estetis itu keindahan dari suatu benda yang akan menambah nilai finansial dari produk. Selanjutnya, sifat ornamen atau ragam hias itu ada dua. Yang pertama adalah pasif. Apa sih pasif itu? Nah, kita review. Nah, pasif itu adalah motif hias yang berfungsi untuk menghias suatu benda, juga mendukung hal lain pada benda tersebut. Hal lain ini adalah kekuatan ya, bukan hanya sekedar menghias, tetapi fungsinya adalah untuk kekuatan juga. Maksudnya misalnya ada di sebelah kiri ini ya, ini kan semuanya ragam hias. Nah,
Di kaki-kaki ini fungsinya, ini di kaki meja ada kursi. Ini adalah fungsinya untuk menambah kekuatan ya, selain keindahan. Kemudian di sebelah kanan itu ada meja. Nah, ini berbagai corak motif dari ragam hias. Nah, selain menambah keindahan juga kekuatan juga ya, begitu maksudnya. Baik, kalau pasif sudah, sekarang yang aktif. Nah, aktif itu bagaimana? Motif hias yang berfungsi hanya sebatas menghias ya, tidak ada kaitannya dengan kekuatan konstruksi ya, gitu. Jadi hanya hiasan saja. Nah, seperti ini kan ragam hias, cuman dia itu fungsinya hanya keindahan saja, bukan untuk kekuatan. Kemudian ada ini sarung bantal, ini kan motif ragam hias juga, tetapi dia bukan untuk kekuatan begitu ya. Nah, itu sifat dari suatu ornamen. Oke, selanjutnya, nah, jenis ragam hias ya, jenis ragam hias ada beberapa. Nah, geometris itu apa, atau geometrik ya, itu sama. Oke. Nah, geometrik itu adalah ragam hias, ini ragam hias tertua ya. Artinya tertua itu sudah ada sejak lama begitu. Nah, unsur gambar dalam ragam geometris itu ada garis lengkung, kemudian ada lurus ya, ada lingkaran. Nah, kalau kita lihat juga ada motif batik di sini, ada lingkaran ya, ada lengkungnya. Itu. Kemudian ada segitiga ya, segi empat. Nah, segi empat seperti yang mungkin sudah gambar sebelah kanan ini. Kemudian ada bentuk mender. Kemudian ada swastika ya, swastika. Kemudian ada bentuk lilin. Nah, teknik yang digunakan ada pahat, bisa dicetak, bisa digambar begitu. Nah, ini geometris. Selanjutnya untuk flora ya. Nah, flora, nah, seperti di contoh ini, flora itu apa sih? Nah, flora itu adalah motif yang menggunakan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun sterilisasi ya. Natural itu artinya realis ya, jadi tidak ada yang dirubah. Tapi kalau sterilisasi itu ada gubahannya begitu. Kita lihat, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan yang digambar ya, atau bisa tidak hanya digambar tetapi bisa diukir ya, dipahat. Nah, seperti gambar sebelah kiri ini adalah contoh batik flora ya. Sebelah kanan ini adalah ukiran yang berupa flora atau tumbuh-tumbuhan ya. Oke, selanjutnya kita akan ke fauna. Nah, fauna itu apa? Fauna itu, nah, motif ini menggunakan binatang sebagai objeknya ya. Penggambaran binatang pada motif ini merupakan sterilisasi atau gubahan ya. Jadi kita lihat gambar sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, ini adalah bentuknya kupu-kupu, tetapi ada gubahannya ya. Gubahannya itu atau sterilisasi itu apa sih? Nah, ini dari bentuk ya sayapnya ya. Kalau kita lihat kupu-kupu sebenarnya bukan seperti ini, tapi dalam penggambaran ragam hias dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi indah, tetapi tidak meninggalkan ciri khas binatangnya. Nah, seperti ini ya. Atau sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini hewan air atau ikan ya, disterilisasi bisa atau digubah seperti ini jadi karya yang indah. Baik, selanjutnya manusia. Nah, manusia juga bisa ya, manusia juga bisa dibuat ragam hias. Nah, objeknya tentu saja adalah penciptaannya adalah manusia. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, ini ada objeknya seperti ini. Nah, ini tentu saja gubahan ya, sudah diubah sedemikian rupa atau sterilisasi. Kemudian sebelah
kanan ini adalah karya wayang ya, menggambarkan manusia juga dengan sudah digubah sedemikian rupa. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah benda alam ya. Nah benda alam seperti gambar di sampingnya. Nah benda alam itu apa sih? Motifnya adalah benda alam yang digunakan objek menggambar adalah benda alam ya. Benda alam itu bisa bermacam-macam, bisa batu. Nah kalau di sini itu awan ya, motifnya adalah mendung gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kreasi. Nah, kreasi itu apa? Atau khayalan, bentuk ciptaan yang tidak terdapat pada alam nyata ya. Alam nyata. Nah, contohnya adalah makhluk gaib ya, kemudian ada raksasa dan dewa ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, baik. Itu saja, ada beberapa jenis ragam hias. Ini ada tugas mandiri ya, ada tugas mandiri. Nah, ungkapkan pendapatmu tentang gambar-gambar berikut ya. Nah, ini tampilkan gambar lagi tentang ragam hias. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 ya. Nah selanjutnya anak-anak silakan setelah mengamati gambar tersebut, ada 5 gambar ya. Nah anak-anak membuat tabel seperti yang Bapak tampilkan. Kemudian ini yang pertama, pertanyaan pertama, ini jenis ragam hias. Nah silakan menyebutkan gambar 1 ya, ini ada angka 1, ada 2, 3, 4, 5. Nah sebutkan di sini ya jenis ragam hiasnya apa ya, diisi. Oh gambar 1 misalnya ragam hiasnya motif flora atau fauna begitu ya. Kemudian yang kedua apa, ketiga motifnya apa, kemudian keempat apa, kelima apa. Kemudian yang selanjutnya adalah makna simbol ragam hias ya. Itu adalah makna simbol ragam hias. Nah, uraikan hasil pengamatan. Misalnya kolomnya ini kurang, silakan anak-anak tambahkan saja ya. Untuk tugas nanti silakan dikerjakan di buku tulis ya, buku tulis. Kemudian silakan kalau sudah selesai difoto, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran untuk seni rupa ya, seni rupa tentang ragam hias. Nanti ada materi selanjutnya yang akan Bapak presentasikan. Baik, sampai jumpa. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, salam sehat semuanya.